Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita mengucap syukur buat pagi hari ini kita dapat datang pada Tuhan. Kita mau sembah Dia, kita memuliakan Dia. Bapakku datang menyembahmu di sini. Mari kita mengucap syukur atas kasih Bapa yang begitu besar atas hidup kita. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena perbuatan kasih-Mu yang begitu ajaib. Oh, yang sudah memberkati hidup kami, oh yang sudah menyertai kami. Pemeliharaan-Mu begitu nyata atas hidup kami ya Tuhan. Dan pagi hari Tuhan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Ibadah pagi ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Oh yang berkati kami semua Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Segala kuasa jahat, roh jahat, penduduk udara yang hanya mengganggu, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengundang Roh Kudus yang akan memimpin ibadah ini sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersuka cita bersama-sama. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus.
bebanmu. Tak perlu bebanmu, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu bebanmu, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau siapkan persembahan kita pada Tuhan. Beri yang terbaik pada Tuhan. Melalui setiap harta kita, kita percaya Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap langit bagi kita semua. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segala yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Ini persembahanku Tuhan, persembahanku segenap hidupku, ku berikan kepada-Mu yang terbaik bagi-Mu. Persembahanku, hormat dan pujianku, tunduk kagum padamu, Yesus, penguasa hidupku. Mari kita serahkan bersama dalam doa. Bapa kami yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan sudah limpahkan atas hidup kami. Dan kami belajar mengasihi Tuhan, memberikan persembahan kami, persepuluhan kami, persembahan khusus kami Tuhan. Biar Engkau layakkan, kuduskan setiap persembahan yang kami
berikan kepada Engkau Tuhan, sehingga Tuhan pakai semua persembahan ini sebagai alat kemuliaan-Mu di gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Kau bukakan ketika langit bagi mereka semua Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Kita buka hati kita buka telinga kita, sehingga firman Allah jadi berkat atas hidup kita. Kita percaya firman Allah menuntun setiap langkah hidup kita. Firman Allah membentuk setiap rumah tangga kita. Firman Allah memberikan kita sebagai tuntunan atas setiap hidup kita. Haleluya. Di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah, yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan.
Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat di dalam ibadah pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang maha besar, Firman yang menjadi manusia, yang mati, disalibkan, dan bangkit dari antara orang mati untuk menebus dosa-dosa kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, atas kasih setia dan kemurahan Tuhan yang sudah menaungi, melindungi, dan memberkati. Dan pagi hari ini kami boleh datang kepadamu untuk bersujud menyembah di hadapanmu, memuji dan mengagungkan namamu. Ampunilah segala kekurangan, kelemahan, pelanggaran dosa yang kami lakukan. Sucikan dan layakkan kami untuk pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terkhusus yang sebentar kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Engkau menolong kami, Roh Kudus mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan yang kami dengar. Kami serahkan sepenuhnya dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Roh Kudus sendiri memberkati kami. Segala kegelapan roh-roh jahat penghulu udara yang ingin mengganggu mengacau jalannya firman ini, kami perintahkan di dalam nama Yesus, Engkau keluar dari ruangan ini. Dan kami mohon Roh Kudus untuk berkuasa, berdaulat atas penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, yang akan menyampaikan firman-Mu, mohon topangan urapan yang khusus dari Allah, sehingga hamba-Mu dimampukan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan saat pemberitaan firman ini sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang di rumah maupun yang ada di tempat ini. Kita beribadah pada pagi hari ini, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Mari kita perhatikan firman Tuhan pada pagi hari ini, sehingga firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Kita akan melihat di dalam Mazmur pasal 16 ayat yang ke-11. Ya. Yang khotbah saya pagi hari ini dengan judul menemukan makna dan tujuan hidup. Ya. Mazmur pasal 16 ayat 11 mengatakan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Sekali lagi, saudara perhatikan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mengerti, kita memahami arti hidup. Ya. Makna dan tujuannya, sehingga kita dapat menikmati hidup ini dengan sukacita dan damai sejahtera. Walaupun di dunia ini bukan tempat kita hanya sementara. Di tempat ini iblis berkeliaran di mana-mana. Yang tujuan kita yang utama adalah di dalam kekekalan bersama Bapa di surga. Namun, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, walaupun di sini bukan tempat kita, mari kita bersama-sama akan menikmati semasa kita hidup di dunia ini. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud dalam perjalanan hidupnya dari gembala domba sampai gembala bangsa, ia menemukan makna dan tujuan hidupnya
di dalam Allah dan firman-Nya. Ya. Makanya di dalam Mazmur 11 tadi mengatakan, engkau memberitakanku jalan kehidupan. Ya. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ya. Dan ungkapannya di dalam firman Tuhan ini, ya, Daud mengatakan bahwa firman-Mu itu menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Dan dari firman itulah yang dirasakan Daud menyatakan bahwa firman itu menuntun jalan hidupnya dan meneranginya. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka Tuhan Yesus mengatakan bahwa manusia itu tidak hidup dengan roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Dan inilah yang menunjukkan bahwa manusia bukan makhluk jasmani, melainkan makhluk rohani yang mempunyai tubuh jasmani. Ya. Dan saudaraku perhatikan bahwa jasmani hanya ada di dunia ini, saat di dunia ini. Dan setelah itu kita sampai pada kekekalan itu melalui roh kita. Ya. Bersama-sama dengan Tuhan hidup di dalam kekekalan. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, kebutuhan jiwa dan roh, hati dan batin itu hal yang sangat mutlak bagi kita semuanya. Ya. Ini dari firman dari Allah, ya, yang memberikan manusia itu harus hidup mengasihi dan dikasihi. Coba saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam rumah tangga saudara, ya, kalau tidak ada kasih suami istri anak bagaimana? Jadi kasih itu di dalam rumah tangga itu harus mutlak ada. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang tidak memiliki atau dipenuhi hal rohani dalam hidupnya akan memunculkan perlakuan dosa. Ya. Kedagingan, kejahatan itu akan muncul. Seperti yang disampaikan di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-9 sampai yang 20. Coba kita baca Galatia pasal 5 ayat 19. Ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu. Ya. Ayat 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percerderaan, roh pemecah, dan kedengkian dan sebagainya, saudaraku. Ini yang akan membawa dalam kehancuran hidup. Ya. Karena dikatakan di dalam Roma pasal 6 ayat 23 bahwa upah dosa adalah maut. Ya. Sedangkan orang yang dipenuhi rohaninya ada pimpinan roh. Ya. Ada kebenaran firman Tuhan yang akan mengalami ketenangan dan ketentraman. Ya. Di dalam Yesaya pasal 32 ayat 17 mengatakan hal yang demikian. Ya, mari kita buka Yesaya pasal 32 ayat 17. Ya. Di situ dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ya.
Dari saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Jika seorang, kita semuanya dipenuhi rohani kita dengan firman Tuhan, dengan Yesus yang ada di dalam hidup kita, maka di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ya. Dari firman Tuhan, dari Tuhan Yesus itu akan menumbuhkan ketenangan dan ketentraman. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi orang yang memiliki buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera dan semuanya, ya, itu pasti orang itu hidup di dalam aturan prinsip-prinsip yang ditetapkan Allah di dalam firman-Nya. Jadi apa yang seperti dikatakan Daud bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu menuntun ke dalam tujuan hidup kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Yang membawa kita mengerti, menerima makna hidup, tujuan hidup yang sebenarnya. Ada satu contoh dari Alkitab, ya, di mana Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Ya. Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Katakan di sini, ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan oleh Paulus dalam ayat ini? Paulus adalah bukan orang sembarangan. Dia adalah orang kaya, orang bangsawan keturunan Benyamin. Ya, dia orang pandai, orang cerdas, pemimpin yang handal, yang sebenarnya masalah duniawi itu tidak ada kekurangan sedikit pun. Masalah agama dia orang Farisi yang hebat, sampai dia membela agamanya, membunuh, menjarakan orang Kristen. Apa yang dicari? Ya, di dunia ini tidak ada kekurangan sedikit pun oleh Paulus. Ya. Tapi semua itu ternyata tidak membawa ketenangan dan ketentraman. Setelah dia mengenal Yesus, ya, bahwa Yesus itu adalah segalanya, ya, yang dia cari yang sebenarnya, itulah maka dia mengatakan semuanya itu, ya, dia mengatakan, ya, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Menunjukkan bahwa Kristus adalah segalanya yang dicari siapapun juga, termasuk Paulus. Dia mencari ketenangan, kedamaian, damai sejahtera, ketentraman, kekekalan, masa depan yang indah, ternyata bukan dari agamanya, tetapi dari Kristus. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan disinilah Paulus menemukan, ya, dia menerima makna daripada hidup. Dia menemukan tujuan hidupnya bukan hanya sekedar di dunia ini. Di dunia ini hanya sementara, saudara. Alkitab mengatakan 70 sampai 80 tahun. Kalau saya 71 kemarin itu sebelumnya sudah out, ini masih diberi kehidupan, ini itu anugerah Tuhan. Itu
Tuhan mau saya pakai apa lagi, saya belum tahu ini, saya masih berdoa terus. Dan itulah saudara-saudaraku, kekekalan itu kita akan mengalami bersama-sama dengan Yesus, itu yang tujuan utama kita. Ya. Memerintah 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun, sampai surga yang kekal, sangat indah sekali. Itu tujuan utama. Ya. Tujuan di dunia ini kita harus mengalahkan kuasa iblis, kuasa jahat dengan segala permasalahan kehidupan ini. Seperti Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16 ayat 33, aku telah mengalahkan dunia ini. Ya. Di sini kita dengan iman kepada Kristus, kita akan mengalahkan dunia ini. Ya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan 5. Ya. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Dengan demikian saudara, karena makna hidup ini adalah Yesus yang utama, Tuhan kita yang utama, dan firman-Nya harus ada di dalam kita. Kita harus memulainya hidup ini dengan Yesus, tidak yang lainnya. Ya. Yang artinya segala tanpa Yesus kita tidak dapat menemukan makna dan arti tujuan hidup ini. Itulah saudara-saudaraku yang dikasih. Karena hanya di dalam Dia, ya, kita akan menemukan makna dan tujuan hidup sampai kekekalan. Ya. Tujuan utama adalah Yesus. Yesus mengatakan, aku datang untuk memberi hidup dan memberinya di dalam segala kelimpahan. Ya. Itu yang di dunia, yang di dalam kekekalan janji untuk kekekalan di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-28, Yohanes 10 ayat 28. Itu janji untuk kekekalan, bahwa kita menerima segala hidup yang kekal. Ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut dari tanganku. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dulu saya sebelum ketemu dengan Yesus ambisi egois, ya, hidup supaya hidup disegani oleh orang lain, ya, dengan cara berlatih bela diri sehingga mumpuni segalanya, hidup dengan segala cara untuk mengumpulkan uang yang banyak, tidak mengenal waktu dan tidak mengenal Tuhan. Ya. Namun setelah saya ketemu dengan Yesus, mengerti bahwa tujuan hidup itu adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama untuk itu. Sehingga saya melalang buana, ya, walaupun di Jawa hanya sebatas Jawa Tengah, memberitakan Injil, mengasihi sesama, dan semua tatkala bisa mendirikan gereja, itu sangat sukacita sekali, sangat merasa damai sejahtera itu, saudaraku yang itu. Oleh sebab itu, melalui Gereja Baptis Tlogomulyo ini, saya mengajarkan jemaat ini supaya mereka mempunyai iman, beriman kepada Kristus, percaya kepada Yesus dengan sepenuhnya, bahwa Yesus mempunyai pengharapan, ya, mempunyai kita pengharapan baik di dunia ini sampai kekal di dalam Yesus.
Dan kita harus yang sudah menerima kasih dari Tuhan, memberikan kasih itu kepada sesama kita, terutama kepada Tuhan, dan Tuhan kepada sesama kita, saudara. Ya, saudara bisa lihat visi dari gereja ini melalui bulletin itu. Ya, kita akan mengalahkan dunia ini dan menggait orang-orang untuk bertobat kepada Yesus. Ya, kita mengadakan dari gereja ini, ya, untuk ada mengasihi hamba Tuhan, mengasihi orang lain dengan persembahan peduli hamba Tuhan, itu supaya saudara ada kasih kepada hamba Tuhan. Disitulah saudara akan diberkati oleh Tuhan. Ya. Itu dalam Matius 11 ayat 42 dikatakan di situ, secangkir air saja kau berikan kepada hambaku yang terkecil, saudara tidak akan kehilangan pahalamu. Iya saudara, di mana kita memberi, menghormati, menghargai hamba-hamba Tuhan, saudara diberkati oleh Tuhan. Ya, ini saya ajarkan kepada saudara. Ya, gereja bisa memberi bantuan kepada gereja lain. Kita lakukan semuanya. Ya, semuanya bukan untuk saya, untuk supaya saudara-saudara semua melakukan kasih kepada hamba-hamba Tuhan. Bagaimana kita mengasihi hamba Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan demikian saudara menjalani hidup yang benar, ya, hidup yang diberi kelimpahan damai sejahtera oleh Tuhan akan saudara alami, saudara. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, gereja akhir ini, di mana ada gereja besar yang ada di Amerika, gereja baptis besar, mungkin ya sebesar satu kampung besarnya gereja itu, saudara. Ya, itu yang dipimpin oleh Rick Warren dalam bukunya mengatakan tanpa Yesus, ya, tanpa Allah, hidup ini tidak memiliki tujuan. Saudara, tujuannya apa tanpa Tuhan? Tanpa sebuah tujuan, saudara tidak mempunyai tujuan hidup. Ya. Hidup itu hanya suatu gerakan tanpa sebuah arti. Saudaranya capek, tidur, bangun, makan, tidak artinya tahu-tahu mati. Kalau hidup saudara tidak ada tujuan. Ya. Tanpa tujuan, artinya hidup ini adalah sia-sia. Menyedihkan, tanpa sasaran. Saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengenal akan panggilan Tuhan Yesus, kita berjalan dengan kehendaknya, kita akan menemukan makna dan tujuan hidup. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita akan semakin lebih mengenal, lebih dekat kepada Yesus. Kita akan melihat kepada Dia, melakukan firman-Nya, maka kita akan mengalami makna hidup ini yang sesungguhnya, yang penuh damai sejahtera, yang penuh sukacita, dan kita akan mengalami tujuan hidup kita, ya, baik di dunia ini memenuhi sasaran sampai tujuan kita yang utama kekal di surga, ya, bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau mengucap syukur atas pagi hari ini, di mana hamba-Mu diberi kesempatan dan diurapi, diberi kuasa untuk menyampaikan firman-Mu. Ya, supaya kami semuanya jemaat Tuhan mengerti akan hidup ini, akan makna hidup ini, akan tujuan hidup ini, bahwa melalui Tuhan Yesus, melalui firman Allah itulah kami dapat menemukan semuanya ini,
damai sejahtera sukacita dari Tuhan, kami dapat mengalahkan dunia ini dengan segala kejahatannya, dan tujuan kami kekal selama-lamanya akan tercapai, di mana kami tetap percaya, beriman, mengikut Kristus dengan setia. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu tanpa terkecuali, sehingga mereka dalam hidup ini boleh merasakan damai sejahtera sukacita, mengalami makna hidup yang sebenarnya, dan tetap teguh imannya untuk menuju kekekalan selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Salam dan selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Setelah kita bersama-sama diberkati dari kebenaran firman Tuhan, pagi hari ini sebelum saya menutup di dalam doa syafaat dan doa berkat, mari kita akan perhatikan warta gereja pada pagi hari ini. Yang pertama, mengingatkan kembali setelah ibadah pagi, jemaat dipersilahkan untuk mengadakan sekolah minggu keluarga dengan materi yang sudah dibagikan. Yang kedua, rapat pengurus gereja diadakan pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 jam 10 pagi di ruang utama gereja. Mohon kehadiran untuk seluruh pengurus dan kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Yang ketiga, mohon dukungan doa dari seluruh jemaat untuk Ibu Rosa yang saat ini menjalani perawatan dan rencana operasi di tangan di Rumah Sakit Pantiwilasa Citarum, dan saat ini juga Ibu Dwi Lasviati yang sedang dirawat di Rumah Sakit Elizabeth. Kiranya Tuhan menjamah dan memberi kesembuhan buat Ibu Dwi Lasviati dan Ibu Rosa. Yang keempat, gereja tidak jemu-jemu untuk mengingatkan seluruh jemaat, meskipun angka persebaran COVID-19 di Semarang sudah mulai turun, tetapi mohon setiap jemaat tetap waspada, taati protokol kesehatan, gunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, konsumsi makanan yang sehat dan istirahat yang cukup, dan juga hindari kerumunan atau pertemuan-pertemuan sosial secara tatap muka langsung. Karena hal tersebut dapat memperbesar kemungkinan tertular virus corona. Jemaat mohon menjaga dan mendisiplin anggota keluarga masing-masing untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kelima, mari jemaat terus setia ambil bagian dalam doa serentak hari Jumat mulai jam 20 atau jam 8 malam dari rumah masing-masing. Doa serentak ini khusus pokok-pokok doa untuk pemerintah daerah dan masyarakat Kota Semarang, gereja-gereja di lingkup Kota Semarang dalam menghadapi persebaran virus corona dan dampak yang ditimbulkan. Yang keenam, PAUD Bintang Kasih tetap menerima pendaftaran siswa baru melalui WhatsApp ke Kepala Sekolah Ibu Wiwi Sumantri dengan nomor 0896 1890 4224. Mari beritakan ke saudara, kerabat dan tetangga untuk mendaftarkan putra-putri mereka, dan terus doakan khususnya untuk persiapan pembangunan gedung TK yang akan segera dimulai, dan yang lebih utama kiranya Tuhan sediakan tenaga pendidik yang mumpuni dan takut akan Tuhan. Yang ketujuh, jemaat diharapkan tetap tekun melaksanakan doa Daniel. 1 hari 3 kali kita berdoa untuk bersama-sama menjalin hubungan yang semakin erat
dengan Tuhan Yesus. Kemudian untuk kegiatan sepekan dari tanggal 6 September sampai 13 September 2020, hari Minggu dari jam 6:30 sampai selesai ada ibadah pagi dilanjutkan dengan sekolah minggu keluarga. Kemudian hari Selasa ada doa Hana atau doa kaum wanita jam 3 sore. Hari Rabu jangan lupa Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti doa dan pujian. Hari Jumat kita bertemu melalui online, melalui doa serentak untuk seluruh jemaat kita berdoa. Kemudian Sabtu jam 19 atau jam 7 ada persekutuan PKMB secara daring atau secara online. Dan hari Minggu yang akan datang diadakan ibadah pagi, dilanjutkan sekolah minggu keluarga, dan jam 10 pagi ada rapat pengurus gereja. Kegiatan dilaksanakan di rumah masing-masing, dimulai serentak pada jam-jam yang sudah ditentukan. Bapak Ibu yang saya kasihi, Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang akan merayakan ulang tahun dari tanggal 7 September sampai 14 September. Yang pertama, Bapak Samuel Joko Sulistiono. Yang kedua, Ibu Dila Lestari Andayaningrum. Yang ketiga, Ibu Nova Septiani. Yang keempat, Bapak Paulus Teddy Slamet. Yang kelima, Bapak Yohanes Tri Purbowo. Yang keenam, Bapak Andreas Rusdi Ismoyo. Yang ketujuh, Ibu Priskila Turdiarti. Dan yang terakhir, Saudara Yitro Rigel Molina. Selamat ulang tahun, panjang umur, selalu sehat, dan senantiasa berpegang erat setia dalam mengasihi dan melayani Tuhan Yesus. Itulah Bapak Ibu yang saya kasihi untuk pengumuman-pengumuman penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Dan mari pagi hari ini kita akan akhiri dalam ibadah kita. Kita akan bersama-sama tutup di dalam doa berkat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur pada pagi hari ini, rangkaian ibadah yang Tuhan sudah sertai dan berkati. Kami boleh senantiasa merindukan akan persekutuan, juga merindukan akan pujian, pengagungan, juga kebenaran firman-Mu yang terus Tuhan memotivasi, mengajar, dan mendidik kami. Kami sungguh mengucap syukur, kami percaya melalui ibadah pada pagi hari ini kami semakin bertumbuh dan semakin kuat di dalam Kristus Yesus. Hamba berdoa untuk gereja-Mu terus memberkati, supaya gereja-Mu terus bertumbuh dan berkembang baik secara kualitas maupun kuantitas. Jemaat-jemaat-Mu terus mengenal Engkau Tuhan lebih dalam, lebih erat lagi. Dan mereka boleh menjadi jemaat-jemaat yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Hamba berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Yosua Nugroho, Engkau mengurapi, memberkati, memproteksi, bahkan memakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Dijamah, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Tuhan melimpahkan damai, sejahtera, sukacita surgawi, sehingga kehidupannya boleh terus Tuhan Kau pakai untuk membangun seluruh umat-Mu yang ada di tempat ini. Hamba juga berdoa buat seluruh keluarganya, baik anak, menantu, cucu. Tuhan memberkati satu persatu. Kami percaya Tuhan Yesus tidak melewatkan setiap mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh pengurus gereja, Tuhan memberkati semuanya. Bila kami saling bahu-membahu, saling mengasihi, saling menopang,
untuk kami bersama-sama memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami berdoa pada pagi hari ini menyerahkan setiap jemaat-jemaat-Mu yang mengalami sakit ya Tuhan. Kami ingat untuk Ibu Dwi Lasviati, Engkau jamah Tuhan. Kami bersehati bersama jemaat-Mu Tuhan. Kiranya jamahan kuasa bilur Tuhan Yesus yang menjamah, memulihkan, menyembuhkan dalam nama Yesus. Ibu Dwi Lasviati kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Ibu Rusa juga kami menyerahkan, Engkau juga menjamah pasca operasi Tuhan, Engkau memulihkan dan menyembuhkan. Demikian juga kami ingat Bu Angel Tuhan juga terus dilawat, dijamah melalui kuasa darah dan bilur-Mu yang ajaib. Jamahan-Mu tercurah bagi anak-Mu yang Kau kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami ingat Mbak Butet, kami menyerahkan Bapak Yeskiel Sunardi, kami menyerahkan Bapak Ibu Sarmo, kami menyerahkan Bapak Yunus Amin Priyadi, kami menyerahkan Ibu Tan Lisnio, kami menyerahkan Ibu Nini terus disempurnakan kesehatannya, Bapak Budi Sutarto, anak Marcel, anak Devarel. Setiap yang sakit, yang lemah dijamah, dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga terus berdoa, kiranya jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang lemah, yang undur, boleh dibangkitkan, supaya mereka kembali setia kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kuasa-Mu. Engkau melawat menjamah bangsa kami, supaya bangsa kami diberikan kecakapan, hikmat, akal budi daripada Tuhan Yesus. Sehingga para pemimpin kami Tuhan diberikan senantiasa tuntunan Tuhan untuk bisa menanggulangi virus corona yang sedang melanda negeri kami. Kami serahkan Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh para menteri, orang-orang yang ambil bagian di dalam pemerintahan. Engkau mengurapi, memberkati baik para gubernur, para bupati, wali kota, camat, lurah, sampai RT RW Tuhan. Engkau senantiasa menuntun supaya semuanya bersinergi bersama-sama untuk menanggulangi virus corona yang ada di negeri kami ini. Demikian juga kota Semarang kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau menjamah, mengurapi, memberkati, diberikan senantiasa ketentraman, diberikan perlindungan, keamanan, bahkan Tuhan pembangunan semakin maju, juga para pemimpin kami diurapi, diberkati, untuk membawa kota ini boleh menjadi satu kota percontohan, kota yang diberkati, kota yang dilawat, dijamah oleh kuasa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Daerah Telogo Sariwetan, di mana gereja-Mu berada, Engkau juga mengurapi, memberkati, menjamah. Urapan kuasa Roh Kudus yang tercurah buat para pemimpin kami yang ada di wilayah Kelurahan Telogo Sariwetan, baik LPMK, Babinsa, kami menyerahkan Bapak RW, Bapak RT, lingkungan sekitar, supaya kami boleh saling bekerja sama, menghormati dan toleransi. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang pagi hari dengan tekun setia beribadah. Kiranya Engkau menolong, melawat, menjamah pribadi lepas pribadi. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang punya pergumulan-pergumulan, yang merindukan ya Tuhan Yesus pekerjaan. Engkau menolong Tuhan, supaya mereka boleh mendapatkan pekerjaan. Demikian juga kami terus berdoa, bila rancangan kehendak Allah yang sungguh-sungguh terjadi dari setiap jemaat-jemaat-Mu, sehingga umat-Mu Tuhan boleh senantiasa hidup menyenangkan hati-Mu. Terima kasih, berkati yang bekerja di kantor sebagai pegawai negeri, yang saat ini juga merintis usaha. Engkau menolong seluruh jemaat-Mu. Satu hal, supaya mereka di dalam setiap kehidupan mereka senantiasa Tuhan berpaut kepadamu dan hidup mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa.
Kalau sebentar kami mengakhiri di dalam ibadah kami pada pagi hari ini, Engkau jauhkan kami dari segala mara bahaya, bencana, kecelakaan orang-orang jahat, namun kasih setia dan kemurahan-Mu yang melingkupi setiap kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah pagi hari ini engkau dengan tekun setia beribadah di rumah masing-masing, terimalah berkat kasih anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya, seluruh jemaat, dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.